Halo, jadi untuk layout kurang lebih mirip kayak tahun lalu ya. Jadi sebenarnya untuk brand-brandnya nambah ke merek Cina sama merek listrik sih. Jadi kita lihat ini hari persiapan kan sehari sebelum pembukaan, jadi 22 Desember September sorry. Jadi ini pertama dari Mazda. Mazda kurang lebih sama kayak tahun kemarin. Kemudian di sini yang tadinya Toyota itu jadi Citroen, Kia sama Aion. Jadi ini tuh yang dipegang sama Indomobil Group gitu. Terus yang di sini Mitsubishi, tadi Mitsubishi di ujung. Kalau nggak salah tahun lalu itu di sini Suzuki. Nah, Suzuki-nya pindah ke seberang. Nah, ini Suzuki. Terus tuh jalan-jalan-jalan. Nah, ini ada tulisannya X-Force ya. Jadi mungkin ada X-Force juga. Terus di kanan ada Wuling. Wuling kayaknya tahun lalu juga seperti itu tempatnya di sini. Kemudian ada Daihatsu ini. Daihatsu kayaknya bootnya yang so far yang paling niat ya. Jadi dia nyusunnya mungkin ada Sigra Kardus gak tahu. Tapi kayak nyusunnya oke lah. Dia bootnya rapi tuh. Nah, dia tertata, dia didesain gitu, kayak kelihatannya didesain banget gitu loh. Nah, dibandingkan grup lain yang rata-rata simple sih, rata-rata simple. Kemudian ada BYD, BYD gitu ya. Jadi BYD ini pertama kali terjun di pameran ini ya kayaknya. Iya, tahun sebelumnya itu nggak ada kan, belum ada BYD. Tapi ini gede juga, kayaknya bakal bawa M6 sama yang lain ya kan. Terus ini Honda, Honda biasa gede sih. Emang gede ya tempatnya kalau Honda. Nah, gak tahu Honda bawa apa, mungkin biasanya bawa yang normal-normal sih kayak HR-V, BR-V gitu. Terus ini ada MG, MG juga surprisingly gede. Hyundai kemana ya? Nah, ini terus ada lanjutan Toyota, Toyotanya jadi pindah ke pojok. Terus di sini ada Chery. Nah, kurang lebih seperti itu sih kalau hall utama. Nanti kita coba lihat kalau ada hall sekunder. So far cukup ramai ya, cukup ramai. Ada beberapa brand yang tahun sebelumnya hilang, sekarang ada, dan ada yang ganti lah, pokoknya ganti. Nah, kalau tempat yang fix tuh kayak Chery, Honda itu tuh kayak udah fix gitu loh, Daihatsu gitu. Ini karena memang hallnya nggak segede di Gias Tangerang ya gitu. Kurang lebih seperti itu untuk persiapan preparation. Nanti kita lanjut vlognya besok untuk vlog full tempat ini yang udah ada mobil-mobilnya gitu ya. See you, bye bye. Halo guys, balik lagi sama Malvin. Tangannya penuh. Jadi ini masuk top 10, tapi masuk juga ke yang trip ke China gitu. Jadi ditunggu vlog China-nya ya. Kalau misalnya nanti aku ke China juga kan nanti ada vlognya gitu. Jadi untuk lanjut dari pabrik Chery sama pabrik-pabrik lainnya. Jadi cukup dulu basa-basinya, ini udah hari pertama Gias 2024 Bandung. Nah, jadi hallnya segede ini sih, kurang lebih sama di Grand Sudirman Ballroom. Jadi mulai dari hari ini tanggal 23 sampai 25 sampai tanggal ya tanggal 30 gitu ya, 30 iya hari Minggu, pokoknya sampai hari Minggu gitu ya, dari Rabu sampai Minggu ini. Nah, kita lihat kan ini hari pertama, jadi kurang lebih bootnya ada yang diubah, ada yang sama, ada yang kayak ganti layout. Jadi kita bahas sekilas dulu aja ya, jadi per booth dulu. Kita mulai dari Mazda. Mazda kurang lebih ini sama kayak tahun lalu banget, udah bentuk bootnya sama, mobilnya juga sama guys. Jadi yang dipajang Mazda ini tuh ada Mazda CX-60 sama Mazda CX-30. Jadi yang ini tuh saingan Corolla Cross, yang ini tuh saingannya BMW X3 gitu, kayak Mercy GLC ya. Jadi nah ini gede, ini yang CM ini. Terus kita pindah, karena ini mobil yang udah agak lama, jadi aku nggak bakal bahas terlalu banyak ya. Kita pindah ke grup Indomobil. Jadi grup Indomobil ini tuh dalam satu booth ada 3 brand ya. Jadi ada Kia, Aion sama Citroen. Citroen dulu ya. Jadi Citroen ini mereka nggak bawa produk baru sih. Jadi ada Citroen C3 Aircross yang udah dimodifikasi, sama Citroen C3 Aircross yang normal, sama Citroen C3 yang limited. Nah, yang limited ini kan yang waktu itu di Gias ya. Jadi sebenarnya tuh Gias Bandung tuh kalian ekspektasinya ya Gias Jakarta yang dibawa ke sini aja gitu. Jadi nggak banyak mobil yang aneh-aneh. Nah, ini Citroen C3 yang Aircross ya, yang Aircross sama yang biasa nih. Ini yang EC3. Jadi yang C3 biasa tuh udah discontinue gitu. Jadi sekarang tinggal yang elektrik. Kalau nggak mau yang elektrik ya pilih yang 7 seater kan. Nah, terus kita lanjut ke Aion. Nah, Aion ini sendiri tuh ada Aion D+. Aion D+ ini tuh mobil minivan gitu. Jadi minivan yang kayak 5 seater gitu. Kurang lebih kayak Wuling Cloud gitu loh. Nah, ini kan lucu ya. Sebenarnya lucu sih. Bentuknya kayak ala-ala Hyundai Stargazer gitu. Terus ini ada High-Tech Haiti. Jadi Aion High-Tech Haiti. Jadi ini tuh mobil crossover coupe kayak Tesla model
Y ya kalau nggak salah ya. Jadi ini tuh ada versi yang glowing door, jadi yang pintunya tuh ngebuka ke samping gitu, kayak kayak burung gagak gitu, kayak Mersina gitu. Ada yang versi buka pintu normal, nggak tahu ini yang versi buka normal atau yang buka saya, oh bukan normal ya. Nah ya, jadi pintunya yang ini normal. Nah ini kurang lebih seperti itu. Ini mobil elektrik. Kemudian di sini, nah ini yang perdana di Gias 2024 Bandung. Ini tuh Kia Sonet facelift gitu. Kita spill dikit aja ya. Oke. Nah ya, ini warnanya abu-abu tuh. Nah, jadi Kia Sonet facelift ini tuh bakal diperkenalin di Gias Bandung hari ini. Jadi mobilnya tuh berubah dari secara fitur, kemudian dari wajahnya juga. Nggak tahu untuk spek persisnya seperti apa, tapi ini masih rahasia. Jadi di belakang itu DRL LED-nya ya, udah nyambung. Jadi udah senada sama Carnival ini juga nih. Di sini juga ada Kia Carnival. Di Bandung tuh memang Kia tuh termasuk pasar yang cukup gede ya. Jadi Kia EV9, Kia Carnival, Kia yang lain tuh cukup banyak gitu, Kia Rio gitu. Seltos juga cukup banyak. Nah ini Kia EV9 ini udah ada tahun lalu, jadi nggak usah kita banyak bahas-bahas ya. Ini mobilnya keren memang. Oke, kita lanjut ke seberang Mitsubishi. Mitsubishi tuh nggak ada produk baru yang gimana-gimana juga sih. Sebenarnya agak kayak nunggu Triton ya. Triton baru kan baru diluncurin di Gias ya gitu. Jadi ini tapi nggak dibawa ke sini. Jadi yang mereka bawa tuh line up passenger-nya gitu loh. Mobil-mobil penumpangnya kayak Expander. Terus ini ada Pajero Sport facelift yang baru launching di Gias kemarin. Sebenarnya nggak terlalu banyak beda sih, dari cuma beda di velg, kemudian di bagian grill, terus di beberapa kosmetik lainnya, terus sama ada penambahan ADAS. Jadi ada radar di bagian, nah ini radar di bagian logonya. Kalau Mitsubishi di logo, kalau Toyota tuh di atas gitu. Terus ada X-Force ya udah tahun lalu ya. Nah ini kan udah ada rating 5 star ya sebenarnya, meskipun kayak agak ya kita nggak tahu. Ya terus kita ke Suzuki dari tahun lalu nggak ada yang beda sih, cuma paling ini ya Jimny 5 pintu gitu. Jimny 5 pintu ini keren ya, warnanya warna oranye gitu. Terus ini ada Grand Vitara putih sama XL7, yang ini kayaknya tahun lalu juga kayak gini persis, cuma yang ini baru, ini kan Jimny 5 door gitu, jadi baru ada di Gias 2024 Bandung. Kemudian kita pindah ke booth. Nah ini Wuling sih udah ada ya tadi tahun lalu juga. Alphas kita udah tahu ya, Wuling Alphas tuh yang buat nantang Toyota Race Rocky. Kemudian ini ada Wuling Cloud EV. Wuling Cloud EV tuh ya sama yang kayak tadi, kayak Ionia Plus gitu. Jadi nah gitu. Kalau mau yang lihat Wuling Cloud juga bisa ke sini. Sebenarnya udah banyak dipamerin di mall juga sih. Kemudian ada Wuling Bingo EV, ada Wuling REV. Ya jadi Wuling nggak bawa banyak yang aneh-aneh ya. Jadi kita udah tahu line up-nya. Terus kita lanjut ke Daihatsu. Daihatsu juga nggak banyak produk baru, tapi ada dua yang menarik yang mungkin bakal saya bahas di video lebih lanjut. Nah ini yang pertama ada Ayla. Ini bootnya yang paling menarik ya so far, desainnya karena benar-benar didesain banget ya. Nah ini ada Ayla ini sendiri ya udah tahu ya Ayla seperti apa. Kemudian ada ini, ada Rocky Crossfield. Jadi ini tuh ditampilin di Gias 2024 di Tangerang kemarin. Cuma memang kemarin kan nggak sempet video nih, kan heboh. Nah kan ya, jadi akhirnya kita bisa bikin video sekarang gitu. Nanti bakal saya tayangin untuk bagian video reviewnya bareng sama Xenia ADS. Nah ini Xenia ADS tuh yang update baru nih. Nah jadi dia ganti list chrome-nya, kemudian ada beberapa, meski memang aku lebih suka model yang awal sih ya dibandingkan model yang sekarang gitu. Ini BYD lagi rempong banget, lagi press conference gitu ya. Jadi tapi kurang lebih mobilnya ada BYD M6 tuh MPV yang ini nih. Nah itu ada BYD M6 di belakang itu. Ini juga di depan ada. Kemudian ada BYD Seal di sini. Jadi mereka cuma bawa 3 mobil ya, jadi nggak bawa banyak gitu. Nggak ada Atto 3, nggak ada yang satu lagi tuh Dolphin tuh yang kecil. Nah jadi so far untuk hari pertama mereka bawa 3 ya, tapi kurang tahu nanti hari-hari berikutnya mereka bawa apa lagi. Terus kita ke Honda juga nggak banyak produk baru ya, tapi ini ada CR-V kita tahu sendiri, CR-V ini udah dari tahun lalu. Kemudian ini ada Stepwagon, jadi ini pertama kali dibawa di Bandung. Untuk Stepwagon ini sendiri tuh saingan dari Foxy dan juga Toyota Kijang Innova Zenix dan juga Nissan Serena. Jadi mobil ini bakal dibawa tahun depan ya ke Indonesia. Jadi ini perkenalan lagi di Gias Bandung untuk regional. Kemudian ini ada Honda IN1 atau NE1 itu. Jadi
EN1 ini tuh HRV listrik, jadi tahun depan katanya kemungkinan bakal masuk ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya sebenarnya ngidam banget sih sama HRV listrik ini ya, karena dia ada layar gede di tengah. Ini persis dengan unit yang digias ya. Jadi ini full listrik, tapi memang nggak tahu harganya berapa. Soalnya kalau di luar negeri tuh ini harganya bisa sampai 1M, 800 juta se-M, lebih mahal dari CR-V. Kalau lihat dari contoh di Inggris, di China itu mehong, harganya mehong gitu. Jadi harganya lebih mahal gitu. Cuma nggak tahu kalau mereka berhasil ngebawa mobil ini ke Indonesia dengan harga yang mungkin setara dengan merek seberang itu. Ya kita nggak ada yang tahu, tapi kalau misalnya berhasil harganya ditekan, ini bisa jadi best seller sih. Soalnya kayak orang udah tahu gitu HRV itu desainnya ganteng gitu, terus kayak practicality-nya tuh udah oke gitu. Jadi kayak paketnya udah oke sih, maksudnya meskipun kayak ada banyak SUV yang lebih canggih, tapi kayak you cannot go wrong with the Honda gitu loh. Jadi kayak emang udah paket lengkap, ini udah paket lengkap menurut aku. Cuma memang minusnya ya kalau dia ada sunroof, dia tahulah pembukaannya ya kayak HRV SE ya. Jadi pakai puzzle gitu. Terus ini ada BRV yang tipe N7X ini kan baru keluar 2024. Sebenarnya nggak usah banyak dibahas juga karena kan ini udah tahu kan kita bedanya apa, cuma beda velg gitu. Sama beda beberapa aksesoris itu yang fender gloss gitu. Nah terus ini ada MG mereka bawa Cyberstar. Jadi Cyberstar ini tuh roadster yang gede. Jadi roadster ini tuh yang harganya 1M itu nggak tahu harganya bakal turun gak ya kayak yang ini. Yang ini kan 600 juta ke 400 juta ya. MG 4 gitu kan. Ini MG Cyberstar bentuknya keren ya. Jadi dia pintunya glowing door gitu. Terus dia udah lengkap banget gitu. Secara fitur-fiturnya udah menarik sih ini. Nah, dia interiornya kayak Chevrolet Corvette ya. Jadi dia kayak tuh, dia ngegabung gitu dashboardnya. Nah, terus ada kamera, dia layar speedometernya tuh benar-benar keren banget loh guys. Ini ayo kita zoom out. Nah, layoutnya menarik ya. Oke, tuh itu. Jadi sebenarnya semuanya jadi layar gitu. Sebenarnya agak disayangin karena kayak kita dunia yang masih pakai tombol-tombolan gitu. Ya nggak apa-apa, tutup aja boleh. Terus lanjut ini ada MG ZS EV sama MG ZS Hybrid alias MG VS ya kalau nggak salah namanya. Nah jadi ini dua-duanya tuh sebenarnya dari model yang udah ada, cuma yang satu listrik, yang satu hybrid gitu. Jadi sebenarnya kayak model 5 aja gitu, strateginya nggak terlalu banyak yang diubah gitu ya. Jadi nah velgnya juga sama loh, kayak iya gak sih sama? Iya sama. Iya yang elektrik ini, ya ini yang hybrid, ini yang elektrik, yang kanan yang putih. Oke, terus kita lanjut ke dua booth terakhir. Sayangnya nggak ada Hyundai, nggak ada merek-merek lain yang kayak Subaru atau apa. Jadi emang sebatas ini aja gitu, agak kecil aja gitu. Terus tapi udah cukup untuk ngedisplay mobil-mobil. Jadi ini ada Hilux Rangga. Jadi Hilux Rangga ini tuh dimodif jadi camper van loh guys. Nah, dengan velg Innova Reborn itu tuh. Nah, sama ini. Jadi ini tuh bisa disulap jadi kayak mobil berjalan gitu. Tapi nggak tahu ini interiornya bisa dibuka. Oh, bisa dibuka guys. Nah ya ini Hilux Rangga yang baru ya. Nah ini yang kayaknya yang versi full spec ya, yang dari luar negeri kayaknya ini yang udah ada airbag, udah ada matic. Kayaknya emang CBU sih, cuma ya ini lebih lengkap lah dibandingkan apa yang dibawa ke Indonesia gitu. Ini cocok banget loh guys buat tidur-tiduran ya. Terus ada Fortuner facelift, nanti ditunggu reviewnya. Terus ya di sini nah ini Hilux Rangganya guys. Terus ada Innova Zenix kita udah tahu ya, udah 2 tahun. Agya juga baru udah setahun, jadi kita udah tahu Agya seperti apa. Terus ya Fortuner facelift. Sebenarnya Fortuner facelift kita make it quick aja ya. Jadi wajahnya tuh berubah jadi kayak legender, nanti dilanjutin lagi di review fullnya. Terus ada TSE sekarang udah ada radar. Nah sekarang kalau yang Toyota ini kameranya ada 2, jadi ada kamera di atas sama kamera di logo ini. Jadi dia ada 2 gitu. Jadi dia bisa ada. Kemudian di sini ada Chery booth terakhir. Nah Chery untuk press day mereka bawa 2 mobil aja sih. Jadi ini satu 38 yang versi lebih murah, yang harganya 400 jutaan itu. Ya fine sih, bentuknya oke gitu, harganya ekonomis juga untuk kelasnya ya. Terus ini yang terakhir ada Omoda 5 yang pemenang kompetisi, pemenang lomba yang ini loh. Nah ya jadi pemenangnya nggak datang, tapi ini ada pemenangnya. Jadi ini tuh udah dikerjain sama Max Decal ya. Jadi stikernya tuh dia langsung nempel-nempel gitu. Nah sebenarnya tuh ada beberapa
perfect nggak perfectnya, tapi dia udah rapi gitu, desainnya udah dicetak rapi gitu. Jadi sama pihak Max Decal udah dikerjain gitu sama NMAA, jadi National Modification Association ya. Nah gitu kurang lebih seperti itu untuk buat mobil. Terus kita keluar, coba lihat ada booth apa lagi nih di luar. Kalau di luar udah nggak ada booth mobil sih, cuma setahu aku itu tuh booth kaca film, booth motor, booth yang secondary gitu loh. Jadi terus di ujung sana ada area test drive ya guys. Jadi di area test drive itu juga ada buat ngetes mobil. Sekarang ada bedanya dibanding 2023 yang dulunya nggak bisa ngetes mobil. Kurang lebih seperti itu sih guys. Nah ini ada Royal Enfield. Saya nggak terlalu hafal motor-motoran, tapi ya kurang lebih seperti itu ya. Ada Royal Enfield. Terus ada yang bukan Yamaha ini, Alfa tuh motor listrik guys, tuh motor listrik ya. Terus jadi untuk merek mainstreamnya nggak ada sih, misalnya kayak contoh Yamaha atau Honda gitu. Terus ini ada Scomadi, jadi dia kayak replika Vespa ya. Ya menarik. Ini Kiwi, oh ini mirip bentuknya ya Honda Stylo ya guys. Padahal bukan Honda Stylo ini. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, kita balik lagi ke awal. Jadi kurang lebih Gias Bandung seperti itu ya guys. Jadi kalau yang mau lihat-lihat mobil baru, yang mau penasaran lihat ada apa di sini nih, boleh datang, recommended. Harga tiket weekday itu 20.000, tiket weekend tuh 30.000 guys. Jadi udah bisa lihat kayak serasa di Gias Jakarta gitu. Kayak so far not bad lah ya. Oke, see you next time. Oh ini udah dibuka nih Kia Sonet. Sebelum ini kita tutup. Ya, nah habis ini kita tutup ya. See you next time. Ini Kia Sonet facelift. Bye bye. Ini tangannya berat. Ya, ditunggu review-review kecilnya ya. Oke. Ya, like, comment dan subscribe. Thank you.